Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya lagi bertemu dengan seorang mantan anggota DPR RI, Pak Rianta SH, yang sekarang dia aktif sebagai Ketua Gerakan Jalan Lurus. Selamat berjumpa Pak Rianta. Selamat berjumpa Mas Argo, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Rianta, ini saya ingin bertanya kepada Anda berkaitan isu tentang reformasi polisi itu seperti apa, Pak? Baik, jadi perubahan atau menata ke arah yang lebih baik tentu ini sesuatu yang tidak dinafikan. Ya. Nah, kalau saat ini Presiden Prabowo mewacanakan reformasi Polri, kemudian juga Kapolri menindaklanjuti dengan satu kebijakan internal yang namanya apa ini juga mengarah pada reformasi Polri. Ini satu niat yang mulia, niat yang baik. Hanya persoalannya ini jangan bola liar ini jangan di presiden maupun di internal Polri. Tapi bagaimana kita dorong partai-partai politik, kemudian Dewan Perwakilan Daerah, tentu lewat lembaga MPR-nya. Untuk bagaimana mengkonstruksikan lembaga Polri itu melalui perubahan Undang-Undang Dasar 45. Seperti reformasi dulu kan untuk pemisahan TNI Polri itu dengan ketetapan MPR Romawi 6 tahun 2000. Itu tentang pemisahan TNI Polri. Dulu kan masih keluarga besar ABRI. Waktu dipisah. Kemudian muncul lagi TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Kemudian muncul setelah pemisahan ABRI menjadi Polri dan TNI, muncul Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Kemudian yang TNI dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang TNI. Jadi semangat reformasi, kemudian juga satu tradisi yang berkembang secara global pada saat ini bahwa pembagian kekuasaan negara itu kan intinya kan jangan sampai ada satu lembaga negara itu yang melaksanakan beberapa fungsi pemerintahan. Makanya Montesquieu tentang teori pembagian kekuasaan itu ada legislatif, Trias politika ya. Trias politika, kemudian ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, saat ini saya melihat lembaga Polri itu melaksanakan beberapa fungsi itu tadi, fungsi dicampur gitu ya. Dicampur-campur. Yudikatif juga melaksanakan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi lembaga maupun kementerian pun juga diberi satu kewenangan untuk membuat aturan dan sifatnya mengatur. Jadi Polri itu sebagai alat keamanan yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri sesuai dengan TAP MPR 7 Romawi tahun 2000 tadi dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Kemudian TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga pertahanan negara terhadap intervensi asing atau invasi asing. Jadi tugas tentara itu di perbatasan negara. Tetapi di Indonesia ada satuan-satuan kewilayahan, ini tidak apa-apa. Sebenarnya sistem yang sudah dibangun pasca kemerdekaan, ada peran TNI, peran ABRI waktu itu. Jadi ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator itu bagus. Kembali ke lembaga Polri lagi. Polri melaksanakan fungsi yudikatif. Jadi fungsi penyelidikan maupun penyidikan kan sebenarnya kan kewenangan yudikatif. Kemudian juga Polri melaksanakan fungsi yang eksekutif. Apa itu? Pelayanan SIM, STNK, BPKB.
di mana dulu saat otonomi daerah pasca reformasi itu kan kewenangan mengeluarkan SIM, STNK, BPKB itu kan pernah menjadi kewenangan perhubungan. Tapi dalam perkembangannya itu tidak jadi menjadi kewenangan perhubungan, tapi kembali lagi pada Polri. Nah kalau saat ini kita sebagai bangsa itu mewacanakan penataan lembaga Polri, ya ini sangat-sangat bagus. Jadi intinya berdasarkan pengalaman pada pesta pemilihan presiden kemarin, pesta pemilihan legislatif kemarin, di mana sudah tidak merupakan satu rahasia umum lagi bahwa politisi sipil itu selalu ingin menarik lembaga Polri sebagai individu maupun lembaga TNI juga sebagai individu ditarik-tarik untuk masuk dalam kepentingan politik mereka. Ini yang nggak benar itu politisi sipil. Ya. Mestinya kan jangan sampai TNI Polri itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemenangan dalam hal politik praktis. Ya. Terakhir Pak, tadi disinggung bahwa polisi itu zaman Orde Baru itu masuk ABRI ya. Dan kalau tidak keliru dulu Pak Rianta pernah jadi polisi di masa itu juga ya? Ya, dengan pangkat terakhir kopral. Makanya saya itu baru mencari kawan-kawan saya yang pangkatnya kopral untuk saya organisir. Ya. Ada Dewan Kopral itu. Oh gitu ya. Kalau Dewan Jenderal sudah ada. Ya. Dewan Kopral belum ada. Dewan Kolonel ada. Sekarang kalau buat Dewan Kopral. Dewan Kopral itu. Ya. Itu menurut Pak Rianta perlu dikembalikan seperti dulu lagi nggak itu? Tidak perlu dikembalikan seperti dulu. Kalau menurut pandangan saya, Polri itu ya tugasnya sebagai alat keamanan dalam negeri. Oh ya. Jadi jangan dibebani tugas-tugas seperti penyidikan lah. Saya menyarankan agar yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan itu dibuat satu lembaga tersendiri, mungkin bisa dengan nama Badan Penyelidik dan Penyidik Nasional. Ini terpisah dari lembaga Polri. Oh, dibuat sendiri ya? Di depan dibuat sendiri. Jadi jangan sampai Polri itu kita bangun dengan satu kekuatan yang full power. Jangan overlap ya. Overlap jangan. Ya. Itu aja. Jadi kemudian yang berkaitan dengan kewenangan mengeluarkan SIM, STNK, BPKB juga dibuat badan tersendiri. Mungkin Badan Registrasi dan Identifikasi Nasional atau apa namanya, tapi bisa Polri khusus sebagai alat keamanan negara. Dalam negeri ya? Dalam negeri. Dan tugasnya kalau dulu sebagai bayangkara negara, tadi sebagai pengawal negara. Ya. Oke, terima kasih Pak Rianta. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Ya. Terus. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.